Jadi pada saat hari itu saya cuma nanya, ada nggak air menuju Indonesia Power? Ada. Saya bilang kenapa nggak dipotong aja itu? Langsung aja dorong ke atas, selesai. Oh iya Pak katanya. Baru kepikiran Pak Gus kalau yang itu. Pak Warisan baru kepikiran. Akhirnya kita dorong ke atas. Sekarang Pak, kalau datang ke kampung itu Pak, ya Allah disambutnya Pak, pada senang orang-orang itu Pak. Bayangin Pak, 77 tahun nggak pernah ada air, dan 20 tahun selama Cilegon berdiri tidak tertangani masalah itu. Mereka senang kenapa Pak? Mereka katakan, terima kasih Pak Wali. Kenapa? Boyong istri saya biasa geradakan Pak, sekarang udah nggak pernah ngangkut air, mulus Pak. Wah, senang mereka Bu. Kita memberikan kesenangan orang. Baik, contoh bagaimana tadi Pak Bani sudah katakan juga Pak, kemanfaatan itu banyak. Semua itu berdasarkan asbabul nuzulnya kalau dalam Islam. Sampah kota Cilegon ini Pak, ini permasalahan nasional itu semua adalah sampah. Tapi sampah di kota Cilegon ini Pak sudah tertangani dengan baik. Karena sampah kita ini sudah punya pabrik, dan bentuk pabrik kita ini bentuknya adalah co-firing, bahan bakar pendamping batu bara dengan harga 500.000 per ton ya Pak. Dan ini tidak menggunakan dana APBD Kota Cilegon Pak. Kita menggunakan dana dari bantuan PLN kurang lebih hampir 10 miliar Pak. Dan ini menjadi proyek percontohan secara nasional pabrik sampah pertama kali se-Indonesia. Dalam waktu 2,5 tahun kita bisa selesaikan ini. Artinya bagi kami Pak Bani, tidak ada yang tidak mungkin jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dan tidak ada kata sulit. Jika kita mau, pasti kita bisa Pak. Saya sampai berdoa begini Pak, Bu, mohon maaf ini Pak. Sekarang ini kan saya masih jadi wali kota, cuma saya cuti. Jabatan saya 2, wali kota dan calon wali kota. Ini baru pertama kali ada se-Indonesia Pak. Makanya yang gantikan saya bukan PJ, tapi PJS sementara. Karena saya hanya cuti, nanti tanggal 23 November masuk lagi sampai dilantiknya wali kota yang baru Pak. Mudah-mudahan Allah ridho kepilih maning, kan gitu Pak ya. Amin. Pak Bani masih kaget pada saat pas jadi wali kota. Saya kira jadi wali kota itu gajinya gede Pak Bani. Ternyata ya lumayan Pak. Jadi kalau niatnya nyari duit, jangan jadi wali kota saya bilang. Kalau niatnya sedekah, oke. Karena gajinya cuma 2,1 juta Pak. Gak pokok. Take home pay-nya cuma 6 juta. Itu yang halalan toyiban Pak. Serius bagus. Jadi kalau dari Toyota ngebandingin ke situ ya agak berbeda jauh loh Pak. Tapi kalau di Toyota dulu saya cuma bisa bantu 300 orang kali 30.000 setiap bulan cuma 9 juta. Tapi kalau di wali kota, janda-janda tua kita bisa bantu, anak-anak yatim kita bisa bantu, anak-anak sekolah kita gratiskan, banyak yang harus kita bisa bantu. Karena selama ini niatannya adalah bahwa pangkat dan jabatan itu betul yang dikatakan Pak Syabani tadi adalah untuk ibadah. Sebagian besar daripada kita Pak tidak pernah menghitung kalau sekarang ini tahun berapa nih? 2000? Besok 2000? Kemarin 2023. Pertambahan tahun itu cuma 1. Tidak akan ada mungkin tahun 2024 kalau tidak dilalui tahun 1 terlebih dahulu Pak. Bahkan ada tahun sebelum Masehi. Kalau diilustrasikan usia manusia 100 tahun, maka 2024 dibagi 100 ada 20 abad, 20 kuburan di atas kita Pak. Pertanyaan saya, nyampe nggak usia kita 100 tahun? Dan tadi saya lihat tampangnya nggak ada yang nyampe di sini Pak. Kalau nyampe nyusahin uang Pak. Berapa? Udah berapa Pak? 90 ada? Hah? Baru 73 ya kan? Belum ada ya 70 ya kan? Biasa. Jadi kesimpulan saya Helmi Agustian bahwa kehidupan di bawah tanah jauh lebih lama daripada kehidupan di atas tanah Pak. Coba bayangin Pak, saya kemarinnya pernah ziarah, Habibnya usia 35 tahun, tapi usia di kuburnya udah lebih dari 300 tahun Pak. Usia di kuburnya bertambah, usia hidupnya tidak mungkin bisa bertambah lagi Pak. Pada saat kayak makam Balung, ada usia 19 tahun meninggal dunia,
pada saat itu saya hitung umur tahun sekarang dengan tahun meninggalnya 19 tahun. Saya bilang ini baru draw, tapi umur di